Halo sahabat Laksana, ketemu lagi di Laksana Bus Channel dengan lelang tentunya ya kan. Nah ini sore hari ini kita ada di showroom bawah Laksana di Jusuf Armal Building yang bagian bawah, di mana di sini unit-unit yang siap rilis diredikan. Nah ini kita bisa lihat di sebelah kanan kita ada unit-unit yang keren-keren. Nggak kalah kerennya juga yang di sebelah kiri saya ini ya. Unit-unit yang segera rilis dalam waktu dekat. Nah, tapi tentu saja kita sekarang akan mereview satu unit yang sudah pastinya juga dinanti-nantikan sama para penggemar bis dan para penumpang setianya, ya kan? Ada apa aja itu? Di sebelah kanan saya ini atau di kirinya teman-teman, ini kita ada 3 unit dengan sasis Scania, tipe bodinya XXHD Prime, varian terbaru dari Laksana. Nah, tapi mana kira-kira yang pengen kita bahas kali ini? Kita bahas yang lampunya udah nyala aja ya. Yuk. Sahabat Laksana, di sini ada Mahardika dengan bodi XXHD Prime, ya kan? Sasisnya Scania, di sini juga sama. Ini punya Adi Putra. Ini ada 2 unit, satu Scania, satu Hino. Ini juga sama XXHD. Ini dia dari Pulau Sulawesi. Kalau yang ini Wonogiri asli. Ya. Di sana juga ada unit pemain Wonogiri. Ini juga ada unit yang premium. Pastinya sudah nonton previewnya sebelumnya ya kan. Oke, kita geser dulu ke unit Mahardika. Unit ini menggunakan bodi XXHD ya kan, varian terbarunya Laksana. Kalau teman-teman bilang, banyak yang bilang ini ungaran high decker ya kan. Dia lebih tinggi dari XHD. Nah, itu yang sebelah sana itu XHD, ini XXHD ya kan. Kalau XHD dia ketinggiannya di 3,9, kacanya atas itu dia lebih landai, sedangkan kalau XXHD dia kacanya atas ini dia lebih tegak karena bodinya juga lebih tinggi dan di bagian depan di atas ini digunakan untuk ruang penumpang. Di atasnya kabin kru itu ada ruang penumpang. Kembali kita fokus ke Mahardika yang warnanya merah putih. Di sini ini buat trayek mana ya? Tulisannya cuma non ekonomi sih, kalau yang lain udah ada saya Jakarta Wonogiri, Ponorogo Jakarta. Yang ini belum ada, trayeknya mau ngisi mana belum ada. Di sini dijuluki, dikasih nomor lambung GA751 dan GA752. Di sebelah kanan sini, di area pengemudi, sesuai regulasi standar pembuatan bis di Indonesia, itu tanpa pintu pengemudi. Dan di sini dilengkapi dengan power window untuk jendela pengemudinya. Jadi memberikan visibilitas yang lebih leluasa buat pengemudi ya kan, untuk membawa unit bongsor ini. Panjangnya 13,5 meter, lebarnya 2,5, tingginya 4 meter ya kan. Ini memberikan visibilitas yang lega sekali untuk pengemudinya, dan mungkin pengemudi seneng karena tadi pengemudinya udah pada nyobain gitu kan, ngeluarin badannya ya kan, bersimulasi manggil-manggil temennya kayak gitu. Oke, kita geser ke belakang. Di sini ada pengisian solar. Pengisian solarnya Scania itu umumnya kanan dan kiri, karena Scania itu ada tangki solarnya di bagian tengah di antara axle roda depan ini gitu. Kemudian ada lagi tangki cadangannya, biasanya naruhnya di sebelah kiri sini. Nah, ini kita lihat imagery-nya. Kalau sebelah kirinya biasanya sini nih tangki. Karena di XXHD itu pintu ini kita geser ke belakang. Pintu ini kita geser ke belakang untuk keleluasaan akses naik lewat tangganya yang ada di samping. Maka tangkinya yang cadangan, tangki yang kecil itu kita pindahkan. Naruhnya di mana? Kita naruhnya di sini. Jadi ini ngisi solarnya nggak lagi kanan kiri, tapi kanan semua. Gitu. Ngisinya kanan semua. Ini tangki cadangan yang kecil ya biasanya ada di depan roda depan kiri. Ini
pengisiannya untuk tangki utamanya dari kanan. Nah, ini sekarang kita buatnya pengisiannya kanan semua. Jadi tangkinya tetap ada dua. Oke. Unit ini tinggi sekali ya sahabat Laksana ya. Kayak tadi saya bilang, ini tingginya totalnya 4 meter. 4 meter, maka ini bagasi di sini nih gede sekali. Ini gede sekali. Kita lihat bandingannya dengan XHD. Yuk, kita geser ke sana. Nah, kebetulan ini berjejeran antara XHD Prime dengan XHD. Jadi sebenarnya XHD ini pengembangan dari XHD. XHD yang ditinggiin lagi gitu. Maka ini bagasinya kira-kira tingginya segini nih. Seberapa ya? Ini dari siku saya segini nih tingginya bagasi yang di atas roda. Kalau XHD dia lebih gede lagi. Tangan saya nggak sampai ujung sana. Ini terpautnya berarti ada sekitar 10-an cm lebih nih. Bedanya nih. Nih masih ada sampai sini. Kalau ini, nah ini dari siku saya sampai ujung jari tengah saya ini masih dapat. Ini bedanya selisihnya. Oke, kita balik lagi ke unitnya yang Maharjika. Nah, di sini ada apa, sahabat Laksana? Di sini ada kompartemen yang bisa kita buka. Ini tempat tidur untuk sopir, bisa diakses dari dalam. Nah, ketika krunya istirahat di parkir, AC dimatikan, dia bisa buka pintu ini untuk sirkulasi udara. Dan ini nggak cuma di sebelah sini, di sebelah kirinya juga sama. Nah, ini bisa kita lihat. Oh, kalau ini diisi electrical, beda saudara. Nah, kalau ini lebih los gitu. Coba yang sebelah sana tak buka dulu. Nah, ini bisa tembus. Tuh, yang sana lampunya nyala, ada kasurnya juga. Coba lampunya dalam tak nyalain. Lampunya ini dia, Jer. Nah, ini aksesnya kalau masuknya dari depan, dari ruang kru. Ini nanti dikasih kasur di sini. Nah, udah deh, bisa buat bubuk. Dan di bawah sini masih juga bisa buat tiduran juga, buat kru atau mau naruh barang-barang. Sini buat naruh barang buat kru juga bisa. Dan di sini istimewanya ini ada kotak audio yang digrafir dengan motifnya brand Maharjika. Nah, ini ada box audionya. Nah, nggak cuman itu, tak nunggu deh angel men. Nah, di sini kita kasih juga kipas angin kecil. Ada saklarnya lampu. Nah, kalau krunya bubuk, lampunya bisa dimatiin, bisa dinyalakan. Dan di sini nih kotak gede ini adalah AC tambahan untuk di ruangan ini. Jadi misalnya krunya suka yang dingin-dingin, dia tinggal nyalain AC. Kalau nggak suka kedinginan atau sudah terlalu dingin, ini kipas angin ini bisa dimanfaatkan juga untuk sirkulasi dan penyejukan ruang istirahat kru ini. Jadi kandang macanya ini, jadi kru ini bener-bener barengan terus ini. Jadi yang bertugas ada di situ, kalau belum ngantuk beneran bisa ngobrol-ngobrol dulu di sini. Kalau sudah mau bubuk, pintunya ditutup, langsung tidur, lampunya dimatiin. Oke, kita geser lagi. Nah, kembali kita ke bagian kanan bis ini. Ini sahabat Laksana bisa lihat ya, karena tadi saya membandingkan tingginya bagasi kecil yang di atas roda ini. Itu aja sudah terpaut sekitar mungkin 10 atau 12 cm atau gitulah. Soalnya saya lupa nggak bawa meteran. Gitu. Tentu saja karena sininya jadi gede, bagasi yang utama juga semakin besar. Bagasinya gede banget nih. Bagasinya pintunya aja setinggi ini. Ini kalau buat masukin motor bisa. Ini bisnya isinya pelek besi semua karena dia sudah terpasang pelek aluminium. Ya kan? Di ke-8 rodanya ini sudah diganti pelek aluminium. Ini bagasi ini besar sekali. Ini tadi krunya sudah ngitung, krunya sama pengurusnya sudah ngitung. Ini nanti sepeda motor bisa 2. Yang sini kalau dipasangnya miring bisa 1. Terus ini mungkin bisa bawa barang-barang yang lebih besar lagi.
ya kan, bawa barang-barang paketan, bawa pete, bawa mangga, bawa alpukat, bisa taruh sini. Kira-kira ini kalau dipenuhin barang satu truk box pol diesel yang engkel mungkin masuk ya. Nah, kalau ini diisi barang-barang banyak sekali, ya kan, kayak barang-barang paketan, tapi ya jangan overload lah. Bis itu utamanya untuk ngangkut penumpang, bukan untuk mengangkut barang menggantikan truk, gitu. Nah, barangnya penumpang di mana? Tas dan koper kita taruh di sini. Ini bagasinya juga los kanan ke kiri. Nah, luar biasa sekali bukan? Kapasitas bagasinya ekstra banyak, ya kan. Kita lihat dari yang sebelah sana, tak buka dulu. Mantap loh. Tinggi banget loh ini. Ini tangan saya ini belum bisa menyentuh ujungnya. Jadi ini kalau misalnya penumpang bis ini bawa koper banyak, bisa taruh sini. Bis ini masih bisa ngangkut sepeda motor, masih bisa ngangkut paket, ya kan. Kita geser lagi ke bagian belakang. Oke, untuk bodi samping kurang lebih sama dengan SR3 Neo yang Ultimate maupun yang Ultimate R. Nah, kalau ini pakainya kita yang Ultimate, ya kan. Cuman bedanya dia unitnya tinggi. Nah, tingginya 4 meter itu sampai di ujung atas itu, sampai di spoilernya. Di bagian belakang ini tampilannya XXHD. Jadi nampaknya untuk XXHD ini menjadi standar untuk dapat diidentifikasi lebih mudah. Kap mesin ini modelnya seperti ini untuk XXHD. Kita buat XXHD itu kap mesinnya dengan 3 lubang udara yang besar-besar ini. Dan tentu saja ini asupan udaranya, sirkulasi udara di mesin ini pastinya jauh lebih baik karena unitnya aja tinggi. Lubangnya pembuangan udara ini banyak, ya kan. Selebihnya belakangnya sama, lampunya masih lampunya SR3 Neo, ya kan, dengan lampu variasi di bumper, dan dia juga kombinasi, bisa jadi lampu sen, knalpot variasi, pakainya ABS, ya kan. Unitnya area pintu sampai ke lampu itu pun lebih tinggi, ada tambahan ornamennya juga untuk membedakan model XXHD dengan bodi yang XHD, double decker, dan yang lainnya. Oke, kita lihat ini kalau posisinya tertutup. Kalau posisinya di dalam ruang mesin kayak apa? Ruang mesinnya gede banget ini. Bahkan mekanik bisa jongkok di dalam sana, ya kan, kita perbaikan di sana, dan dari sana ada air scoop. Ketika unit berjalan, udara itu bisa mendorong hawa panas ini keluar. Oke, kita lihat bagian kanan dan kiri dari tengah-tengah ini. Dapat laksana ini previewnya apabila bagasi terbuka dan bagaimana ketika bagasi ini tertutup, ya kan? Kelihatan banget kan tingginya, apalagi kalau kamu yang tingginya 1 meter kotor, masuk gini. Ya kan? Karena unit ini bagasinya besar-besar, mungkin kru butuh effort yang lebih untuk membuka pintu bagasi. Kalau yang gini-gini sih enteng, gampang, ya kan? Masih kecil, segini-gini ini nutupnya pun masih gampang, tidak seberat double decker. Nah, mungkin kalau double decker kombi gedenya juga segini. Nah, tapi kalau untuk membuka yang seperti ini mungkin butuh tenaga yang ekstra dari krunya. Terus dikunci, oh enggak, nah, bukanya gampang, naikinnya ya gampang juga ding, nggak berat kok. Bukanya gampang, naikinnya juga gampang. Tapi nutupnya, oh gampang juga, nggak butuh effort ternyata. Ulangi ya. Buka sendiri. Nutupnya, oh ternyata cukup 1 tangan. Masih enteng kok, nggak berat kok. Ternyata salah ya. Ternyata masih enteng, masih mudah untuk dibuka. Kemudian di sini pintu tengah untuk menuju kabin penumpang.
Dan di sini ada toiletnya, toilet tengah. Di sini akses maintenance untuk merawat toilet, dan di dalamnya sini ada tempat untuk kita menyimpan ban serep. Jadi barang-barang misalnya bawa motor dimasukin ke bagasi bagian ini, sana masih bisa naruh motor juga, cuman mungkin penempatannya miring mungkin gitu, dan masih bisa naruh barang-barang yang berkardus-kardus gini gede, berkarung-karung gede, itu masih bisa. Tapi sekali lagi ingat ya, sahabat Laksana dan kru yang bertugas khususnya, bis itu utamanya untuk mengangkut penumpang, bukan untuk mengangkut barang yang berat-berat gitu. Meskipun secara konstruksi kita buat dia kuat seperti itu, tapi diperhitungkan kemampuan sasis, mungkin nanti banyak jadi lebih boros, air suspensinya dan sebagainya. Jadi sebisanya juga gunakan bis ini dengan porsinya yang tepat seperti itu. Oke, tadi kita sudah ngintip bagian kanannya bis, ini bagian kirinya, dimana tadi kalau misalnya saya tidur atau kru tidur di dalam bis ini, kakinya mengarahnya ke sini. Ini dingin loh ini, karena AC-nya dalam nyala. Karena AC-nya dalam nyala ini, AC-nya dingin ini. Ini mungkin kalau kelamaan dinyalain, yang di sini bisa jadi beku apa enggak ya? Besok tanya aja sama krunya yang bertugas. Nanti kita review lagi. Dan di sini ada box electrical milik Scania. Jadi ini untuk sekring dan lain sebagainya itu ada di sini. Oke, kamu pasti sudah penasaran bagian dalamnya seperti apa? Kita akan lihat bagian dalamnya. Halnya seperti tadi yang di unit Adiputra yang kita lihat, ini pintu ini posisinya mundur ke belakang ya kan, ada kira-kira sekitar 40-an cm mundur supaya aksesnya naik penumpang ini dengan tangga yang miring ada di samping ini lebih leluasa. Nah, kita ada di dalam bagian depan kabin XXZD miliknya Mardika ini. Nah, oke, jadi ini tampaknya di tangga bagian depan dari pintu depan menuju ke kabin utama bagian depan dari XXZD milik Mardika ini. Dan defaultnya XXZD untuk Scania ya sama seperti ini. Sebelumnya kita sudah kembangkan XXZD di sasis Volvo, sudah kembangkan juga sasis XXZD bodi XXZD di sasis Mercedes-Benz 2445. Nah, yang belum apa? Anda punya sasisnya, tertarik dibikin seperti ini? Ayo kontak kami, tim sales marketing Laksana Bus. Nah, di depan ini, sahabat Laksana, ini ada 4 bangku. Kita namakannya, sebutnya di sini ini Premier Seats, karena ya posisi duduknya premier, yang istimewa nih, ya kan? Yang premium, yang pokoknya yang paling apik lah gitu kan. Premier. Ini ada 4 bangku dengan leg rest dan bisa direbahkan. Dan di depannya itu selain kita diberikan pemandangan layar lebar ketika perjalanan, di situ juga ada AVOD-nya, ada audio video on demand yang masing-masing bangku ini bisa milih seleranya masing-masing, hiburannya butuhnya apa. Kalau hiburannya butuhnya tidur, ya enggak apa-apa, namanya di perjalanan kamu bisa tidur, artinya bisnya itu nyaman ya. Kita masuk di area kabin Premier ini ya. Ini pakai bangku yang tentunya sudah tidak asing bagi teman-teman para penggemar bis, para pelanggan bis ya kan. Ada ornamennya Mahardika, ada lampu ambience-nya, ada lampu gangway-nya ya kan. Ini tidak ada mejanya. Ini ada leg rest-nya, kamu bisa selonjoran. Mungkin kaki saya kepanjangan karena tinggi saya 180. Saya sampai sana, tapi ya nggak ngenain kaca, ya kan? Saya selonjor sampai atas sana.
Kalau yang tingginya masih standar nasional Indonesia, mungkin dengan leg rest yang ada di bawah ini cukup mencukupi. Oke, motifnya oke toh. Nah, beda dengan yang bagian depan ini, dia tidak ada leg rest yang nempel di baku. Sedangkan yang di belakang leg restnya dia nempel di bangku. Kalau yang ini leg restnya dia nempel ke lantai. Nah, kalau masih kurang panjang karena kakinya kayak saya gini, selonjoran aja ke sana. Asal jangan mengganggu penumpang yang sebelahnya loh ya. Dan ruangan sini ini juga kita akomodir biar penumpang keluar masuk tetap nyaman. Ini ada jam digitalnya, di sini ada USB chargernya, jadi jangan khawatir kamu kalau ngonten di depan sini device-mu kekurangan tenaga, kekurangan daya, baterainya mau drop, ada colokan listriknya, colokan USB. Kamu nggak perlu khawatir di depan ini kepanasan. Luvrasinya banyak banget. Luvrasinya banyak ini di depan ini. Bisa diputer-puter. Ada lampunya downlight juga untuk menerangi malammu ketika di parkiran misalnya. Kita geser ke row yang selanjutnya. Yang bagian sini nggak perlu khawatir meskipun dia posisinya lebih rendah daripada yang duduk di depan yang di Premier Seats ya, bukan suite ya. Kalau Premier Suite itu yang pakainya sleeper, kalau ini pakainya Premier Seat karena bentuknya bangku seat itu. Nah, yang sini jangan khawatir kamu merasa wah dipunggungin orang gitu kan, lihat punggungnya orang. Ya menurut saya sih perspektifnya nggak gitu-gitu amat ya. Karena yang di row kanan ini khususnya dan yang di row kiri ini view-nya untuk nonton samping ini luas banget. View-nya untuk nonton samping ini luas banget, dan yang duduk di gangway ini dia masih bisa dapat lihat pemandangan di depan gitu. Dan ini jaraknya longgar-longgar sekali. Bahkan ini kalau yang row 1 nih tak kasih hack nih. Nah, tuh. Oh, itu sepanjang ini bahkan kakimu masih bisa numpang ke depan sana. Kalau kamu bener-bener nggak SNI, tingginya nyalip saya gitu kan, 185 ke atas itu. Pilihnya tempat duduk di row yang nomor 2 ini ruang kakinya bener-bener jauh gitu. Ini masih settingan standarnya karoseri, nggak tahu nanti kalau di garasi sama PO nya atau sama kru nya akan disetting ulang, tapi semestinya ini wah ini longgar sekali, ini nyaman sekali, pandangan ke sana luas, bisa ngintip-ngintip juga lihat ke depan ya kan. Kalau di sini mau tidur, merenung ya kan, meratapi nasib habis diputusin pacar atau kehilangan pekerjaan, kamu bisa merenungi nasib di sini. Oke. Nah, yang di belakangnya lagi tidak perlu khawatir butuh hiburan. Ini ada TV-nya. Ini menyediakan untuk teman-teman penumpang yang ada di row ketiga dan seterusnya, ya kan. Mungkin kalau yang di depan-depan itu biasanya nggak begitu peduli adanya TV biasanya, karena mereka sudah menikmati pemandangan di perjalanan. Meskipun di sini saya juga bisa nonton TV kalau ada siaran dangdut misalnya, ya kan, nonton Adila misalnya. Atau orkes kesenangan kamu apa kalau naik bis, share ya. Oke, kita geser lagi ke belakang. Di sebelah row kiri ini ada dari depan sampai pintu tengah sampai toilet itu ada 3 row. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian di belakangnya pintu tengah 1 2 3 4. Dari sini 7 10 plus 38 seat. 38 seat. Nah, ini kasnya Laksana Legacy SR3. Bagian interiornya yang ultimate, ada lampunya seperti ini ya kan. Dan ini warnanya juga bisa ganti-ganti. Ini namanya Legalight, kasnya Laksana ya kan. Ada lampu tidurnya ini senada dengan lampu yang di sini. Tergantung nanti krunya mau nyalain apa, mau nyalain ungu, mau nyalain hijau, mau nyalain biru atau merah biar suasananya panas gitu. Ya, karena ini yang akan nanti mengatur suasana di dalam kabin ini ketika lampu-lampu utama ini dimatikan. Kemudian seperti biasa juga Ultimate Laksana ini pakainya yang soft skin, empuk-empuk ini ya
kan, dengan dual tone. Dan di sini ada USB charger tipe A dan tipe C fast charging. Itu. Ini ada lampu bacanya juga. Kalau nanti lampu pas jalan kan ini lampu yang di sini, lampu-lampu utama, lampu yang ada di sini ini dimatikan, kamu butuh baca gitu kan. Semoga saklarnya lampu baca dinyalakan ya sama krunya ya. Nah, karena kontrolnya electrical semua ada di bagian bawah. Jadi lampu baca ini pun juga bisa dimanfaatkan asal oleh kru di bawah bagian ini saklarnya tidak dimatikan. Oke. Ini ada palu pemecah kaca standar dan ini digunakan hanya ketika keadaan darurat. Jangan buat mainan. Karena pernah ada kejadian, ada bis baru, penumpangnya iseng. Ini dicabut, diketokin ke kaca. Ya pecah dong, orang ini namanya aja kaca apa palu pemecah kaca kok mah kamu tes. Ya kan nggak perlu dites, udah pasti ini berfungsi ketika darurat. Nah, tentu saja kita kan selalu pengen perjalanan kita selalu aman, selamat dan sentosa ya kan. Kayak namanya PT-nya bis ini Mahardika Jaya Santoso. Unit XXHD juga dirancang dengan kasnya laksana, bisnya yang mengutamakan safety ya kan, menjamin keamanan dan kenyamanan kamu, keselamatan kamu selama di perjalanan. Namun begitu, jangan lupa kalau naik bis safety beltnya dipakai, disiapin safety belt ini dipakai ya kan, untuk mendukung keselamatan selama perjalanan. Dan jangan lupa berdoa supaya perjalanan kita selalu dilancarkan dan aman, bisa berkumpul dengan keluarga di rumah, dengan keluarga orang-orang terkasih, orang-orang tercinta dimanapun tempat tujuan kita. Oke sahabat laksana, kita geser lagi ke bagian belakang. Nah di bagian tengah ini ada pintu tengah, ini ada trap tangga, pintu tengah. Di sini ada TV untuk hiburan buat penumpang yang posisinya ada di bagian tengah ini ke belakang. Nah, ini bisa buat naruh barang atau mungkin nanti barangkali dari pihak perusahaan mereka akan buat mini pantry gitu ya. Ini bisa, dan ini bisa buat pegangan kalau teman-teman mau turun baik keluar maupun ke toilet. Ini hembusan AC-nya di sini kenceng bener. Ini partisinya juga kas laksana, di depan dan di tengah ada. Kemudian ini ada inlet AC, ini untuk sirkulasi udara. Jadi AC itu dihembuskan dari samping, dari louver ini, kemudian tersirkulasi akan terhisap ke sini untuk diolah lagi menjadi udara segar. Seperti itu. Dan di belakang ini ada 4 row, ya kan? Dan ini mentok sampai ke belakang sana bangkunya penumpang. Wah, kalau yang sini kayaknya best view juga ini sahabat laksana, karena dia posisinya di balkon. Ini tinggi sini. Jadi meskipun kamu kalau jadi penumpang dapat duduknya di bagian belakang ini nggak usah khawatir. Ini kalau buat saya ini enak banget ini, karena posisinya lebih tinggi daripada penumpang-penumpang yang ada di kabin utama. Jadi meskipun dia di belakang, dia bisa mendapatkan viewing pleasure yang enak juga ini. Saya bisa lihat kanan kiri, leluasa. Nah, di belakang ini nggak ada kandang macan karena tempat tidur sopirnya ada di bagian bawah depan sana. Oke, kira-kira apa lagi ya? Nah, ini kayaknya bisnya udah mau dijalankan ini. Yuk kita lihat ke bawah yuk. Oke, kita sekarang turun ke bagian pintu tengah. Di pintu tengah ini kalau dari atas ya kita disambut dengan toilet. Ya kan, ini toiletnya. Dan jangan lupa toilet ini digunakan hanya ketika bis berjalan dan untuk buang air kecil saja, ya kan, jangan merepotkan orang lain. Itu ada bak penampungannya, meskipun ini juga pakai semprotan yang pakai pompa. Itu nah, antisipasi kalau pompanya macet ya kan, itu ada bak air yang bisa diisi untuk air cadangannya. Coba jalankan unit ini, kita pindah ke depan sambil kita mereview kabin area pengemudi. Ini karena di atasnya ini ada dudukan untuk bangku penumpang, ini ruangannya untuk kepala ini jauh lebih nyaman mungkin dibandingkan double decker. Rata-rata double decker itu kan rata-rata sekian. Nah ini kan ada cowakannya,
ruangan untuk kemudi ini nyaman, dan ini visibilitasnya seperti tadi yang saya bilang, di luar visibilitasnya lega sekali, spion itu kelihatan semua, dan samping ini orang nengok langsung jalan. Sebelah sana juga nggak ada blind spotnya karena itu ada kaca jendela kecil itu yang di belakang pilar di antara pintu. Oke. Ini Scania-nya ini Scania yang generasi baru, sahabat Laksana. Scania ini Scania generasi baru, jadi cluster speedometernya pun baru. Tombol-tombolnya ini kayaknya juga ada perubahan. Kalau setir kurang lebih sama, ya kan? Ini ada apa ya ini? Ini komponennya Scania ini, nggak paham saya. Di sini ada cup holder. Kita coba pindahkan unit ini. Oke sahabat Laksana, please welcome Mahardika dengan XXHD Prime dari Laksana. Nantikan dia jalan kemana, segera hubungi agen-agen terdekat untuk merasakan, mencicipi kenyamanan dan keandalan armada ini di perjalanan dari Wonogiri sampai Jabodetabek. Tuliskan komentar kamu di kolom komentar, beri kami masukan untuk kami terus berkembang, dan jangan lupa ikuti semua sosial media Laksana, baik di YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, apalagi deh ya, pokoknya ya ada Laksana busnya dan yang official Laksana. Oke, laksanakan.